Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi tentang firma. Kalau di video sebelumnya sudah kita bahas definisi dan karakteristik firma, nah sekarang kita masuk ke materi akuntansi untuk pembentukan firma. Jadi ketika firma itu dibentuk, maka anggota-anggota yang membentuk firma itu menyetor modal ke firma. Setoran modalnya bisa berupa aset atau liabilitas atau dua-duanya gitu ya. Nah, aset dan liabilitas yang menjadi setoran setiap anggota tadi kita catat sebesar nilai wajarnya. Jadi firma mencatat setoran modal anggota apakah berupa aset atau berupa liabilitas itu dicatat sebesar nilai wajarnya. Kemudian ada 3 pendekatan yang kita gunakan ketika mencatat setoran modal pemilik atau anggota firma. Yang pertama, pendekatan tanpa bonus tanpa goodwill yang pertama. Kemudian yang kedua, pendekatan bonus. Kemudian yang ketiga, pendekatan goodwill. Kita bahas satu-satu nanti beserta contohnya. Yang pertama dulu, pendekatan tanpa bonus dan tanpa goodwill. Artinya, nanti hak atas modal firma dari setiap anggota akan sama dengan setoran modalnya. Maksudnya bagaimana? Katakanlah saya punya 2 sekutu yang membentuk firma. Ada si A dan si B. Si A setoran modalnya 100 juta. Si B setoran modal ke firmanya katakanlah 50 juta. Nah, waktu kita nyatat setoran modal di firma, hak modal yang diakui kalau kita pakai pendekatan tanpa bonus tanpa goodwill, kalau setorannya 100, nanti hak modalnya juga 100. Kalau setor 50, hak modal di firma juga 50. Jadi hak modalnya berarti antara A dan B di sini adalah A2 banding si B1. Jadi setoran modal itu sama dengan hak modalnya. Setor 100, di firma juga diakui 100. Kemudian yang berikutnya langsung akan saya berikan contoh untuk yang pendekatan pertama ini. Pendekatan tanpa bonus dan tanpa goodwill. Kita langsung ke contoh. Contoh pertama. Di sini tanggal 1 Januari 2020 ada 2 orang, Argo dan Bagio, sepakat membentuk yang namanya firma sejahtera. Kemudian untuk pembentukan firma ini, Argo setor modalnya berupa kas 6 juta dan Bagio menyetor kas sebesar 4 juta. Nah, berarti kita catat jurnal ini sebagai setoran masing-masing anggota. Untuk mencatat setoran si Argo berarti kas masuk ke firma 6 juta. Kita catat debit kas, kredit modal Argo senilai 6 juta. Begitu juga dengan setorannya si Bagio. Bagio menyetor 4 juta. Berarti debit kas, kredit modal Bagio. Nah, ini contoh modal, hak modal sama dengan setoran modal setiap anggota. Jadi pendekatan tanpa bonus, tanpa goodwill. Contoh berikutnya, kita lihat. Kita pakai contoh 2. Pada tanggal 1 Januari 2020, Catur dan Dedi, jadi ada dua orang yang membentuk firma, namanya firma makmur. Setoran setiap sekutu adalah masing-masing bisa dilihat di sini. Ini adalah setorannya Catur. Kemudian di sebelah sini kolom sebelahnya adalah setorannya si Dedi.
Nah, kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa aset dan liabilitas yang menjadi setoran anggota firma ke firma itu dicatat sebesar nilai wajarnya. Jadi nanti kita lihat yang kolom nilai wajar saja yang di sini. Yang nilai buku nggak usah dilihat. Yang ini nggak usah dilihat nilai buku. Si catur setor berupa peralatan 20 juta nilai wajarnya, kendaraan 45 juta, kemudian utang wesel 15 juta. Berarti kalau kita hitung catur ini adalah peralatan 20, kendaraan 45, tapi ada utang wesel 15. Berarti net setoran si catur adalah 50 juta. Dari penjumlahan peralatan 20, kendaraan 45, kemudian dikurangi liabilitasnya 15 juta. Sehingga net setoran modal si catur itu adalah 50 juta. Kemudian si Dedi setor berupa kas, persediaan, kemudian ada utang wesel. Si Dedi setorannya sama dengan kas 15, persediaan 35, tapi setor juga utang wesel 10. Berarti net si Dedi ini setorannya adalah 50 dikurangi 10, 40 juta. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan firma atau mencatat setoran para sekutu jika masing-masing sekutu akan mendapatkan bagian penyertaan modal sebesar setorannya. Berarti ini pakai pendekatan yang pertama. Hak modal sama dengan setoran sekutu. Berarti tinggal kita buat jurnalnya, mencatat setoran si catur terlebih dahulu. Catur setornya berupa peralatan, kendaraan, dan utang wesel. Berarti jurnalnya debit peralatan 20 juta, kendaraan 45, utang wesel kita kredit 15 juta, sehingga setoran bersihnya si catur ini kita catat sebesar 50 juta. Yang di sini tadi sudah kita hitung. Kemudian setoran si Dedi berupa kas dan persediaan serta utang wesel. Berarti tinggal debit kas dan persediaan, kredit, utang wesel, dan modal Dedi. Net 40 juta. Tadi sudah kita hitung juga. Berikutnya, jika dalam pembentukan firma ditentukan bahwa setiap sekutu mendapatkan setengah bagian dari penyertaan modal firma, maka buatlah jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan firma jika digunakan pendekatan bonus. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan bonus, maka kita harus ingat ini dulu. Kalau kita menggunakan pendekatan bonus, maka modal firma itu akan sama dengan jumlah setoran sekutu. Ini saya highlight merah. Jadi, kalau kita menggunakan pendekatan bonus, maka total modal firma itu akan sama dengan setoran sekutu. Setoran sekutu itu yang mana sih? Nih, si catur tadi setor 50. Si Dedi setor 40. Berarti total modal firma sama dengan 50 ditambah 40. 90 juta. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan pendekatan bonus harus diingat bahwa total modal firma akan sama dengan jumlah setoran sekutu. Berarti modal firma sama dengan 50 juta ditambah 40 juta setorannya si catur dan Dedi. Nah, kalau kita sudah menghitung modal firma, sekarang kita hitung hak modal masing-masing. Di sini disepakati bahwa si masing-masing itu mendapatkan setengah bagian di sini. Setengah bagian itu maksudnya berapa? Ya 50%, 50%, Dedi 50%, catur 50%. Berarti modal catur kalau dia dapat separuh, berarti modal catur adalah 50% kalikan modal firmanya 90 juta. Berarti modal catur sama dengan 45 juta.
Kemudian modal Dedi berarti 50% kalikan 90 juta. 45 juta. Nah, dari sini bisa kita lihat si catur itu tadi setorannya 50 juta. Tapi di Firma itu hanya diakui 45 juta. Jadi kalau menggunakan pendekatan bonus, hak modal Firma setiap anggota itu tidak sama dengan setorannya. Maksudnya bagaimana? Tadi si catur setor 50, tapi Firma hanya diakui hak modalnya 45 juta. Kemudian si Dedi, tadi setornya 40, tapi di Firma malah diakui 45 juta. Jadi ada sekutu yang hak modalnya itu lebih besar daripada setorannya. Di sini berarti si Dedi setorannya 40, tapi di Firma diakui hak modalnya adalah 45 juta. Artinya si Dedi ini dapat bonus. Tapi di anggota lainnya hak modalnya itu lebih kecil daripada setorannya. Siapa kalau di sini? Si catur. Dia tadi setor 50. Tapi di Firma hanya diakui 45 juta. Itu adalah pendekatan bonus. Berarti kita bisa hitung yang mendapatkan bonus di sini adalah si Dedi. Kenapa si Dedi? Karena kita lihat si Dedi itu setor ke Firma tadi adalah netnya adalah 40. Dedi itu adalah setorannya 40 juta. Tapi di Firma diakui 45 juta, lebih besar. Berarti ada bonus untuk si Dedi. Berapa? Dihitungnya adalah dari modal. Hak modal Dedi dikurangi setorannya si Dedi. Hak modal Dedi 45 dikurangi setoran Dedi 40 juta. Berarti bonus untuk Dedi adalah 5 juta. Itu untuk menghitung bonus ketika ada pembentukan Firma. Berikutnya kita catat setoran untuk masing-masing anggota. Kita catat dulu untuk si catur. Catur berarti tadi setornya adalah berupa peralatan 20 juta. Di sini ada peralatan 20 juta, kemudian kendaraan 45, berarti tinggal kita catat. Peralatan 20, kendaraan 45, utang Wesel 15, kemudian modal catur diakui tadi adalah 45 juta. Ini dari sini. Kemudian yang 5 juta itu sebagai bonus untuk Dedi, kita tambahkan untuk modal si Dedi 5 juta. Ini adalah bonus untuk si Dedi. Oke, itu untuk mencatat setorannya si catur. Jadi yang 5 juta selisihnya kalau si catur tadi adalah setornya 50, tapi di Firma hanya diakui 45, makanya 5 juta itu dianggap sebagai bonusnya untuk Dedi. Jadi ketika kita mencatat setorannya catur, maka yang 5 juta itu nanti ditambahkan ke modalnya Dedi. Gimana untuk mencatat setorannya si Dedi? Nah, Dedi di sini adalah setor kas, persediaan sama utang. Kasnya 15 juta, persediaan 35, kemudian utang Wesel 10 juta. Jadi modal Dedi adalah 40 juta. Jadi kalau kita lihat, misalkan kita pakai akun T, maka modal Dedi tadi sudah kita kredit 5 juta, sekarang waktu mencatat setoran Dedi 40 juta. 40 juta. Nah, sekarang modalnya sudah
45 juta. Sesuai dengan hak modalnya si Dedi. Itu untuk pendekatan bonus. Nah, kenapa si Dedi ini dapat bonus yang 5 juta padahal setorannya hanya 40 tapi kok diakui 45? Barangkali si Dedi ini dia punya keterampilan yang lebih dibandingkan dengan si Catur. Sehingga si Catur oke lah, meskipun kamu cuma setor 40 tapi tetap persentase share kita modalnya 50%, 50% gitu. Kemudian berikutnya, kalau misalkan kita menggunakan pendekatan goodwill. Kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan goodwill. Saya ke PPT dulu. Bagaimana kalau pendekatan goodwill? Jadi kalau kita menggunakan pendekatan goodwill, maka hak atas modal firma itu tidak sama dengan setoran. Sama seperti yang bonus tadi. Tapi, sini yang berbeda. Kalau pendekatan bonus tadi total modal firma sama dengan total setoran sekutu, tapi kalau kita menggunakan pendekatan goodwill, total modal firma itu lebih besar dari total setoran sekutu. Jadi nanti ada sekutu yang hak modalnya lebih besar dari setoran, artinya dia ada goodwill, dapat goodwill, tapi sekutu lainnya hak modalnya sama dengan setoran. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh. Kembali ke contoh di sini tadi. Tadi total modal firma itu lebih besar dari jumlah setoran sekutu. Jumlah setoran sekutu tadi sudah kita hitung adalah 90 juta. Dari mana? Dari setoran Catur 50, kemudian setoran si Dedi 40 juta. Nah, sekarang kita hitung modal firma itu berapa. Kalau menggunakan pendekatan goodwill, kita menghitung modal firmanya caranya adalah setoran sekutu dibagi hak atas modal masing-masing anggota. Jadi sekali lagi, kalau menggunakan pendekatan goodwill, modal firma itu lebih besar dari jumlah setoran. Bagaimana cara mencari modal firma? Dihitung dari setoran setiap sekutu dibagi hak atas modal sekutu. Nah, sekarang kita lihat. Berapa hak modal firma kalau didasarkan atas setorannya si Catur? Setoran Catur 50 juta, hak modal dia tadi ada 50%. Jadi masing-masing 50% tadi. Masing-masing mendapatkan setengah bagian, berarti 50%. Berarti modal firma kalau didasarkan setorannya si Catur itu adalah 50 juta dibagi 50%. Ketemu 100 juta. Berapa modal firma kalau didasarkan atas setorannya si Dedi? Berarti 40 juta dibagi 50%. Setorannya si Dedi 40, hak modal Dedi 50%. Ketemu 80 juta. Nah, kita pilih yang paling besar, itulah yang menjadi modal firma. Di sini kalau berdasarkan setoran Catur, modal firma itu adalah 100, kalau berdasarkan setoran Dedi adalah 80 juta. Kalau kita pakai ketentuan ini tadi, modal firma harus lebih dari jumlah setoran. Kalau kita pilih yang 80 berarti lebih kecil dari setoran. Kita pilih yang paling besar, yang 100 juta. 100 juta lebih dari jumlah setorannya 90. Berarti total modal firma makmur yang dipilih adalah 100 juta. Oke, sudah ketemu modal firma makmur. Berikutnya adalah kita menghitung hak modal masing-masing. Kalau sudah dihitung total modalnya. Berarti kita hitung satu-satu. Modal Catur berarti 50% kali 100 juta atau setengah kali 100 juta. Ketemu 50 juta. Kemudian modal Dedi 50% kali 100 juta. Ketemu 50 juta. Bagaimana menghitung goodwill-nya? Siapa yang mendapatkan goodwill? Goodwill adalah dihitung dari
total modal firma dikurangi jumlah setoran. Total modal firma 100 juta dikurangi setoran sekutunya tadi jumlahnya 90 juta. Berarti goodwill-nya adalah 10 juta. Kenapa goodwill-nya untuk Dedi? Kita lihat lagi seperti bonus tadi. Si Dedi itu real setorannya hanya 40 juta, tapi di firma diakui 50 juta. Sedangkan si Catur setor 50 diakui 50. Berarti nggak ada goodwill, tapi bagi Dedi dia tadi hanya setor 40, tapi di firma diakui modalnya itu adalah 50 juta. Sehingga ada goodwill untuk si Dedi sebesar 10 juta. Berikutnya kita catat setoran untuk mencatat setoran Catur. Berarti jurnalnya tinggal kita catat setoran Catur berupa kendaraan, kemudian peralatan dan utang wesel. Kreditnya modal Catur sebesar 50. Kemudian Dedi berupa kas, persediaan, dan utang wesel. Tapi ada goodwill sebesar 10 juta. Sehingga modal Dedi yang diakui di firma itu sudah sesuai hitungan kita tadi. Modal Dedi 50 juta. Oke, itu untuk pendekatan goodwill. Berikutnya, kita coba contoh kalau firma itu dibentuk dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Contoh di sini contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2020, Edo dan Ferry sepakat membentuk firma maju dengan meneruskan usaha dagang si Edo. Jadi di sini ada dua anggota firma, Edo dan Ferry. Tapi Edo itu sudah ada perusahaan sebelumnya namanya UD Edo. Nah, firma yang dibentuk ini sepakat mau meneruskan usahanya si Edo ini tadi, UD Edo. Edo menyerahkan usaha dagangnya dan Ferry menyerahkan uang sebesar 20 juta. Nah, ini dikasih info laporan posisi keuangan UD Edo per 1 Januari 2020 sesaat sebelum pembentukan firma. Jadi pada pembentukan firma ini si Edo nyerahin usahanya, aset dan liabilitasnya ke firma, kemudian si Ferry setor modalnya berupa uang tadi 20 juta. Nah, kekayaan bersih UD Edo oleh kedua anggota ini si Edo dan Ferry sepakat untuk dilakukan penilaian kembali. Penilaian kembalinya ada beberapa item di sini yang disepakati oleh Edo dan Ferry. Yang pertama, piutang dagang 100.000 dihapus karena mungkin si Edo dan Ferry punya keyakinan yang 100.000 ini nggak mungkin ketagih, jadi mendingan dihapus aja. Kemudian CKP ditetapkan 10% dari saldo piutang. Berarti nanti piutang dagang di sini tertulis 5.100.000. Yang 100 mau dihapus, berarti nanti kita yang diakui hanya 5 juta saja. Kemudian persediaan barang dagangan dinilai sebesar 8 juta. Nah, di sini persediaan barangnya 7 juta. Berarti nanti kita sesuaikan menjadi 8 juta. Kemudian ada utang dagang yang belum tercatat sebesar 200.000. Sudah terjadi tapi oleh UD Edo belum dicatat. Nanti kita tambahkan di firma majunya. Kemudian mebel dan peralatan kantor nilai 17 juta neto. Berarti nanti akumulasi depresiasinya kita hapus. Nah, berikutnya pertanyaannya, apabila firma maju membuat pembukuan baru, buatlah jurnal untuk mencatat setoran si Edo. Jadi dianggap pembukuan firma ini yang laporan posisi keuangan ini nggak dipakai, membuat pembukuan baru. Berarti kita jurnalnya bagaimana untuk mencatat setoran si Edo kalau perusahaan atau firma maju ini membuat pembukuan baru. Berarti kita catat setorannya si Edo terlebih dahulu. Si Edo kita ngelihatnya berdasarkan laporan keuangan UD Edo ini ya, ditambah dengan informasi penilaian kembali. Kita lihat yang pertama kas. Kas di sini tidak ada informasi apa-apa. Kecuali kalau kasnya nggak disetor ya, diambil oleh si
Edo. Nah, itu kita nanti sesuaikan jurnalnya. Tapi ini nggak ada informasi, berarti kasnya asumsinya disetor penuh 3 juta. Berarti kita debit 3 juta kasnya. Kemudian ada piutang dagang 5.100.000, tapi tadi informasinya yang 100.000 dihapus. Berarti piutang dagang yang disetor adalah 5 juta. Kemudian kerugian piutang CKP-nya ditetapkan 10% dari saldo piutang. Berarti 10% kalikan ini adalah 10% kalikan saldo piutang yang baru 5 juta. Berarti sama dengan 500.000. Berarti CKP kita kredit 500.000. Kemudian berikutnya persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu setelah dinilai kembali ternyata nilai wajarnya lebih tinggi, 8 juta. Berarti yang kita akui adalah tadi sebesar nilai wajar. Berarti yang kita catat sebesar nilai wajar 8 juta. Kemudian mebel dan peralatan kantor dinilai sebesar 17 juta neto. Mebel dan peralatan kantor dinilai sebesar 17 juta neto. Berarti udah tinggal kita akui saja mebel dan peralatan kantornya 17 juta. Akumulasi depresinya nggak ada karena dianggap neto tadi ya. Kemudian utang dagang yang belum dicatat 200. Di sini sudah ada 2.300. Berarti total utang yang disetor adalah 2,5 juta. Nah, selisihnya setorannya sudah masuk semua, tinggal selisihnya kita catat sebagai modal Edo. Kredit sebesar 30 juta. Berikutnya kita catat setoran si Ferry. Nah, kalau si Ferry ini gampang karena dia setorannya berupa kas saja, berarti kas modal Ferry sebesar 20 juta. Oke, itu kalau asumsinya firma menggunakan pembukuan baru, tidak ikut pembukuan lama si UD Edo. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita buat laporan posisi keuangan firma maju ini setelah pembentukan. Ini sudah tinggal menggabungkan antara jurnal 1 dan 2 ini. Ini kalau kita buatkan laporan posisi keuangannya seperti ini, menggabungkan jurnal 1 dan 2 yang ini. Modal Edo 30, modal Ferry 20. Dan aset ini adalah aset liabilitas yang diterima. Oke, itu kalau misalkan firma maju menggunakan pembukuan baru. Bagaimana kalau menggunakan pembukuan lama, meneruskan pembukuan lama? Berarti kita dasarnya adalah dari laporan posisi keuangannya si UD Edo ini. Berarti jurnalnya ketika mencatat setoran si Edo, kita catat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan di laporan posisi keuangan ini. Kas tidak ada penyesuaian. Piutang dagang ya yang mulai dikoreksi di sini piutang dagang tadi 100.000-nya dihapus. Berarti saya akan mendebit piutang dagangnya 100.000. Biar nanti di laporan posisi keuangan nampak piutang dagangnya 5 juta, makanya saya kredit 100.000. Kemudian CKP itu yang baru adalah 10% dari saldo piutang yang baru. Berarti tadi sudah kita hitung 500.000. Di sini ada CKP, sudah ada CKP tapi jumlahnya 600.000. Oh, berarti kita sesuaikan. 600.000 kita bawa ke angka 500. Berarti penyesuaiannya untuk CKP karena ini adalah saldo normalnya kredit, maka penyesuaiannya biar berkurang kita pindah ke sisi debit sebesar 100.000. Kemudian penyesuaian berikutnya persediaan barang dagangan dinilai kembali sebesar 8 juta. Di sini sudah ada 7 juta. Oh, berarti di sini sudah ada 7 juta ya. Berarti tinggal kita tambah nilainya 1 juta. Biar sesuai nilai wajarnya. Nah, nanti di laporan posisi keuangan dia sudah 8 juta. Jadi 7 juta ditambah, kita tambahkan di sini debit 1 juta. Udah 8 juta. Utang dagang yang belum dicatat 200. Kalau ini kan yang 2.300 sudah tercatat di pembukuannya UD Edo. Berarti yang belum 200.000 aja. Berarti kita tinggal tambahkan 200.000 ini. Utang dagangnya. Kemudian mebel dan peralatan kantor dinilai sebesar 17 juta. Di sini mebel dan peralatan kantor itu nilainya 20 juta.
Kemudian akumulasi depresiasi 5,5 juta. Berarti mebel dan peralatan kantor kita turunkan nilainya karena terlalu tinggi. Di situ tertulis 20 juta padahal netnya adalah 17. Berarti kita turunkan nilai mebel dan peralatan kantor itu di kredit, kita turunkan nilainya 3 juta biar nanti ketemu 17 juta. Dan akumulasi depresiasi karena mebelnya dinilai net, berarti akumulasi depresiasi juga kita hapus. Jadi yang nampak nanti hanya mebel dan peralatan kantor senilai 17 juta. Oke, selisihnya kita akui sebagai modal Edo. Modal Edo jadinya di sini adalah 26.700 yang sudah ada ditambah ini ada kredit 3.300.000 berarti 30 juta. Sama dengan yang di sini, 30 juta tadi. Modal Edo 30 juta. Kemudian setoran ferry sama. Kas modal ferry 20 juta. Kemudian kalau misalkan diminta menyusun laporan posisi keuangan firma maju sesaat setelah dibentuk, ya sudah tinggal menggabungkan antara laporan posisi keuangan yang di sini ditambahkan dengan 2 jurnal ini. Hasilnya nanti akan sama dengan yang menggunakan pembukuan baru. Baik, itu untuk materi pembentukan firma sudah selesai. Berikutnya akan saya bahas akuntansi untuk pembagian laba rugi firma. Baik, jangan lupa setelah mengikuti materi ini ada asesmen yang harus diikuti oleh mahasiswa. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.